saya. Anda dengerin saya jelasin baik-baik ya. Depan. Ini semua mesti kasih tindakan. Anda kalau udah brengsek, udah salah, kita mau perbaiki Anda melawan. Itulah gunanya pemerintah mengangkat senjata. Dikutip era muslim.com, zaman Presiden Soeharto China Taipan tidak bisa berkutik kalau tidak kena tampar atau akan dikubur hidup-hidup oleh sang jenderal bila bersifat arogan lagi. Berbanding terbalik di zaman Jokowi, China Taipan mau buat apa saja, mau berkata kasar pun tak satu pun jenderal yang menamparkan. Mengapa begitu? Mari kita tanyakan pada media penjilat Ahok dan pada polisi, TNI yang ikut-ikutan menggusur rumah warga miskin. Zaman M. Soeharto, hanya dua di antaranya yang pernah menegur dan memarahi Liem Suiliong, yaitu Letnan Jenderal Hari Darsono dan kemudian Jenderal Muhammad Yusuf. Jenderal Hari Darsono saat menjadi Dubes RI di Bangkok, memarahi Liem karena perilaku seenaknya ketika ia ini bertamu ke kedutaan untuk menemuinya. Hari Darsono tidak peduli Liem itu, sahabat, Soeharto atau siapa. Jangankan Liem, Jenderal Alamsyah yang saat itu menjadi salah satu menteri di kabinet Soeharto pun pernah ditegur Hari Darsono, akibat perilaku anak istri sang menteri yang membuat masalah di Bangkok. Tetapi yang lebih seru adalah cerita mengenai teguran Menhankam, Pangap Jenderal Muhammad Yusuf kepada Liem yang datang ke kediaman Presiden Soeharto dengan pakaian seenaknya. Sekelumit cerita yang didapat sekedar untuk mengingatkan bahwa walau dekat dengan penguasa, jangan seenak udelnya sendiri. Pagi itu jam 8 sebuah mobil masuk ke komplek kawasan Cendana kediamannya Presiden kedua RI Soeharto. Ternyata tamu yang turun dari sebuah Jeep Mercy TSB bukanlah menteri atau pejabat penting negara tapi justru seorang pengusaha, teman ngopi, Pak Harto. Taipan yang dikenal sebagai konglomerat, Taipan dan pemilik Bank BCA dan sejumlah bisnis raksasa itu bernama Liem Suiliong. Hanya dengan mengenakan celana pendek santai, bus sejumlah konglomerat Indonesia terlihat begitu santai memasuki kediaman Presiden. Pengusaha dan konglomerat yang dikenal dekat dengan Pak Harto itu dipersilakan menunggu oleh ajudan Presiden RI kedua TSB. Dari sedule memang Pak Harto diagendakan akan menerima beberapa orang tamu pagi itu, diantaranya adalah Menhankam Pangap M. Yusuf. Selang tidak berapa lama Liem Suiliong duduk menunggu panggilan masuk, tiba-tiba rombongan mobil membawa Menhankam Pangap masuk. Ketika Jen TNI M. Yusuf masuk ke Cendana, disinilah ia berpapasan dengan Liem Suiliong yang bercelana pendek TSB. Jen M. Yusuf menyapa dengan gaya bahasa khas Makassarnya TSB, "You mau kemana?" tanyanya ke Liem Suiliong. Dengan tegas, "Wah, mau menghadap Bapak Presiden," sahutnya. Langsung Jen M. Yusuf naik pitam ketika itu, dia panggil orang TSB ke hadapannya. Jen M. Yusuf sendiri saat itu dalam kondisi mengenakan PDH dan tongkat komando. Liem Suiliong datang ke hadapannya dengan mengenakan celana pendeknya TSB, langsung ditampar dan digebuk perutnya oleh M. Yusuf. "Kurang ajar kamu ya, kamu tahu kamu itu mau menghadap siapa dengan mengenakan celana TDK sopan begini?" teriak Jenderal tegas TSB. "Ampun, maaf Jen, ampun, wah minta ampun Jen," sambil memegang wajahnya yang baru ditempiling oleh orang nomor 1 militer Indonesia TSB. "Lain kali-kali kalau pakai celana pendek begini menghadap Presiden saya tanam kamu hidup-hidup," ujar M. Yusuf dengan logat khas Makassarnya. Akhirnya Taipan dan konglomerat TSB TDK jadi menghadap Presiden Soeharto karena diusir langsung oleh M. Yusuf dari Cendana. Pak Harto rupanya sudah mengetahui apa yang sedang terjadi di depan kediamannya. Beliau diam seperti no comment. Ketika beliau menerima Menhan atau Pangap M. Yusuf, penggebukan Liem Suiliong tidak disinggung. Mungkin Pak Harto sudah paham. Pertanyaannya, kenapa Pak Harto tidak menegur Pak Yusuf? Begitulah cara Pak Harto membela orang-orang kepercayaannya. Gaya Jen M. Yusuf yang tegas dalam menjaga nama dan marwah Presiden tersebut juga diacungkan jempol oleh media dan rakyat. Pertanyaan selanjutnya,
Apakah wibawa TNI bisa ditegakkan kembali seperti zaman Menhankam Pangap M. Yusuf dan mampu menamparkan para pihak yang bersikap seenaknya sendiri menghina TNI dan Indonesia dalam beberapa kasus? Atau akan makin sungkan karena beberapa petingginya mesra dengan beberapa konglomerat? Atau hanya kesombongan semu seperti akun resmi TNI AU yang katakan saat dikritik tentang Halim, "Kami lebih tahu jeroan kami." Sungguh mengenaskan bila TNI sudah seperti itu. Aku jadi ingat pesan Pak Dirman, Jenderal Besar Sudirman. Ingatlah, bahwa prajurit kita bukan prajurit sewaan, bukan prajurit yang mudah dibelokkan haluannya. Kita masuk dalam tentara, karena keinsyafan jiwa dan sedia berkorban bagi bangsa dan negara. Tentara hanya mempunyai kewajiban satu, ialah mempertahankan kedaulatan negara dan menjaga keselamatannya. Sudah cukup kalau tentara teguh memegang kewajiban ini, lagi pula sebagai tentara, disiplin harus dipegang teguh. Yogyakarta, 12 November 1945. Tentara tidak boleh menjadi alat suatu golongan atau orang siapapun juga. Tentara bukan merupakan suatu golongan di luar masyarakat, bukan suatu kasta yang berdiri di atas masyarakat. Tentara tidak lain dan tidak lebih dari salah satu bagian masyarakat yang mempunyai kewajiban tertentu. Yogyakarta, tanggal 1 Januari tahun 1946. Bahwa satu-satunya hak milik nasional, republik yang masih utuh tidak berubah-ubah, meskipun harus mengalami segala macam soal dan perubahan, hanyalah Angkatan Perang Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia. Yogyakarta, tanggal 1 Agustus tahun 1949. Catatan tambahan, saat menjadi Panglima ABRI, M. Yusuf sangat dekat dengan prajurit. Dia berkeliling Indonesia untuk menemui para prajurit di barak-barak. Dengan hangat dia menyapa keluarga prajurit. Dia membangun asrama, memperbaiki fasilitas yang rusak, memberikan bantuan dan dengan sikap kebapaan mendengarkan curhat para prajurit. M. Yusuf menghabiskan waktu di antara para prajuritnya. Nyaris tidak pernah duduk di meja kerja. Karena itu dia menjadi sangat populer. Tak hanya di kalangan prajurit, namun juga di mata rakyat. Saat itu TVRI yang menjadi satu-satunya stasiun TV selalu menayangkan kunjungan kerja Jenderal Yusuf. Salah satu putra bangsa terbaik bangsa ini kelahiran Kayuara, Bon Selatan, tanggal 23 Juni tahun 1928. Ini meninggal dunia dalam usia 76 tahun di Makassar, tanggal 8 September tahun 2004, pukul 21.35 WITA. Dan Indonesia berduka, Mabes TNI dan masyarakat Sulawesi Selatan mengibarkan bendera setengah tiang selama 7 hari. Semoga Allah menempatkan jannah buat Jenderal M. Yusuf. Salam Indonesia Raya. Bagaimana dengan para jenderal sekarang? Jika Jenderal M. Yusuf masih hidup, pasti dia sudah menempeleng dan mengubur hidup-hidup orang seperti Ahok.